wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Bagus Brilian, saya Ginalia Amanda, Saya Panen Aku, saya Aristi Kusdiani. saya Yuda Permana. di sini kami akan memaparkan mengenai negara yang menerapkan administrasi berbasis ekologi, salah satunya di negara Denmark. Denmark menjadi negara paling ramah lingkungan di dunia. Negara yang terletak di Skandinavia tersebut memiliki skor sebesar 77,9 poin dalam Environmental Performance Index (EPI) 2022. Denmark sangat peduli pada lingkungannya untuk menjadikan kehidupan warganya lebih baik. Contohnya saja, tenaga angin sekarang menghasilkan lebih dari 40% dari total konsumsi listrik Denmark. Denmark menjadikan gaya hidup yang hijau diadopsi oleh semuanya. Misalnya, menggunakan sepeda sebagai alat transportasi di sekitar kota, bukan memakai mobil yang menimbulkan polusi udara. Copenhagen sebagai ibu kota Denmark dikenal sebagai kota yang paling layak huni dan warganya sering dikatakan sebagai orang paling bahagia karena dikelilingi oleh perairan dan ruang terbuka, seperti taman dengan banyak udara segar dan air bersih dari sekitar danau untuk minum dan berenang. Klaim tadi juga dibuktikan oleh Indeks Kinerja Lingkungan EPI yang menjadikan Denmark adalah negara paling ramah lingkungan ketiga pada tahun 2018. Variabel yang digunakan untuk menentukan skor setiap negara termasuk kesehatan lingkungan dan kelangsungan hidup ekosistem. Sementara mengukur kualitas udara, sumber daya air, sanitasi, pertanian, keanekaragaman hayati, iklim, dan energi. Lalu, apa yang dilakukan pemerintah Denmark untuk menjadikan negaranya lebih baik? Seperti yang dijelaskan tadi. 1. Solusi polusi udara. Pemerintah Denmark telah menerapkan solusi ramah lingkungan, seperti meningkatkan akses transportasi umum dan membuat warganya memilih transportasi umum daripada kendaraan pribadi. Selain itu, pemerintah Denmark juga membuat lebih banyak jalur sepeda dan mendorong penggunaan kendaraan listrik. 2. Solusi perubahan iklim. Untuk mengatasi perubahan iklim, pemerintah Denmark lebih mendekatkan diri ke sumber daya terbarukan dan berinvestasi pada angin dan bioenergi. Mereka juga serius untuk menggunakan energi terbarukan pada tahun 2050. Solusi daur ulang. Walaupun dikategorikan menjadi negara maju, Denmark tetap memikirkan penggunaan ekonomi tanpa biaya. Untuk itu, barang bekas didorong untuk ditingkatkan nilai tambahnya, untuk dapat digunakan kembali atau didaur ulang daripada membuangnya. Perlindungan pada sumber daya dan material mereka anggap penting. Perusahaan-perusahaan di Denmark pun mendukung inisiatif pemerintahnya dengan menggunakan kompaktor untuk meminimalkan limbah yang diciptakan oleh bisnis mereka. Bahkan banyak pusat daur ulang yang berdiri di seluruh negeri. 4. Solusi limbah air. Tak terkecuali dengan sumber daya air yang mulai langka, Denmark mempunyai The Marselisborg Pabrik pengolahan air limbah di Aarhus yang telah menjadi terkenal di seluruh dunia untuk mengubah air limbah dan limbah menjadi air layak pakai. Sedangkan pemerintah sendiri mempunyai solusi pengolahan limbah air yang paling inovatif, yaitu optimalisasi proses dan komponen baru seperti nitrifikasi dan denitrifikasi secara bersamaan. 5. Keanekaragaman hayati dan konservasi alam. Pada tahun 2016, pemerintah Denmark mempunyai cara melindungi alam dan spesies untuk berkembang secara tersebar. Fokus dari pemerintah tersebut adalah kepada ramah lingkungan yang bertujuan kepada kelestarian alam termasuk biotop dan kawasan semi alami yang bertujuan pelestarian tingkat keanekaragaman hayati yang lebih tinggi dan melindungi ekosistem. Itulah mengapa mereka berpikir agar semua sumber daya harus digunakan secara efisien tanpa limbah.
karena senyawa nitrogen yang digunakan untuk pertanian memiliki dampak negatif yang signifikan dan menghasilkan kerusakan besar pada alam di area terbuka dan lingkungan akuatik. Peraturan tentang itu terus diimplementasikan. 6. Produksi pangan menggunakan energi terbarukan. Di Denmark, lebih dari 60% lahannya digunakan untuk pertanian. Agroindustri di Denmark telah mengembangkan banyak solusi untuk iklim guna mendukung produksi pangan. Residu dari makanan didaur ulang menjadi biogas untuk menghasilkan energi terbarukan. Sebagian besar biomasa berasal dari pertanian dalam bentuk jerami, pupuk kandang, tanaman energi, produk sampingan hewan, dan segala bentuk sisa makanan lainnya. Demikian pemaparan yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan penggunaan kata yang kami ucapkan. Ke Hotel Asri bareng Anya. Cakap! Jangan lupa membeli buku. Cakap! Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum.